Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan mempresentasikan Marwadi University. Jadi Marwadi University itu letaknya di Kota Rajkot, Provinsi Gujarat, India Barat. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Hasan Sidki, asal Muko-Muko, Bengkulu. Saya adalah mahasiswa di Marwadi University Rajkot. Sekarang menempuh pendidikan S1 dengan jurusan IT. Saya juga aktif terlibat dalam berbagai organisasi, diantaranya sebagai Wakil Ketua PPI Gujarat dan Direktur Podcast PPI India. Kampus, jadi kampus Marwadi University ini udah lebih dari 12.000 mahasiswa, 1.700 lebih mahasiswa internasional, dan lebih dari 50 program, dan lebih dari 27.000 alumni dari 54 negara. Jadi Marwadi University ini sudah akreditasi tertinggi di India. Jadi udah 450 lebih perusahaan global merekrut dari siswa dari dan Marwadi University juga udah bekerja sama dengan Amazon, Coca-Cola, Tata, Capgemini, Google, Microsoft, dan lain-lain. Dan gaji terbesar itu 690 juta per tahun, dan gaji rata-rata alumni mahasiswa Marwadi itu 120 juta per tahun. Dan siswa kita udah dari 54 negara. Ini sekilas gambar kampus di Marwadi University. Di sini kita ada main building. Main building itu tempat ada kelas, ada lab komputer, ada perpustakaan juga di dalam. Dan kita juga punya dana buatan di Marwadi University, dan kita punya juga hostel. Jadi kita punya asrama di kampus. Jadi asramanya juga dibagi untuk asrama laki-laki dan asrama perempuan. Dan di kampus juga kita punya lapangan bola untuk kalau anak-anak pengen olahraga, kita punya lapangan bola, kita punya kriket, punya volley, ada basket juga di sini. Dan kita juga ada amphitheater. Dan kita juga punya engineering workshop untuk anak-anak teknik. Kalau untuk ngerakit-ngerakit untuk mesin, kita bisa ngelakuin di sana. Next, ini sekilas gedung-gedung kampus yang ada di Marwadi. Ini kita juga punya bus kampus. Dan ini sekilas tampak kantin di Marwadi University. Dan kita juga punya jadwal makanan. Jadi kalau di India itu ada vegetarian, dan kita juga punya makan 3 kali dalam seminggu itu ada makanan non veg, itu sudah makan 3 kali dalam sehari. Dan kita juga punya gym di kampus, juga kita punya gym. Jadi kalau anak-anak yang suka nge-gym, kita ada gym di sana. Dan ini sekilas tampak kamar asrama di Marwadi University. Dan ini sekilas tampak laboratorium di Marwadi University. Kita punya lab komputer, kita punya engineering workshop. Kita juga kalau anak-anak pengen ngerakit mobil, itu ada di Marwadi. Ini sekilas tampakan perpustakaan di Marwadi University. Dan kita juga perpus lebih dari 50.000 buku, lebih dari 10.000 judul. Kita juga punya Guinness World Record. Jadi kita banyak partisipasi pembaca buku di Marwadi. Dan kita juga punya reference buku lebih dari 7.000. Next. Jadi jalur alternatif untuk mendapatkan pelajaran di kampus saya itu kita punya UNED Barat Abian. Kalau di Indonesia kita bilangnya KKN. Kita juga punya kursus online. Kita juga ada magang kayak di Indonesia. Dan kita juga punya simulasi sidang pengadilan. Jadi kalau ada anak-anak yang pilih jurusan hukum, kita ada simulasi sidang pengadilan di sana. Dan kita juga ada industri visit. Kita kunjungan ke pabrik-pabrik yang ada di India. Ini juga khusus pengembangan keterampilan yang bekerja sama dengan berbagai sektor keahlian, termasuk pemimpin industri seperti Kisco. Kalau di India ada Kisco, ada Oracle, dan lain-lain. Kita jadi siswa-siswi internasional yang di Marwadi itu ada dari Indonesia, ada dari Myanmar, ada dari Nepal, ada dari
Mesir, ada dari Syria juga, dan banyak negara Afrika lainnya di sini. Dan kita juga ada negara Papua Nugini juga, negara tetangga kita di sana. Fakultas yang ada di Marwadi itu ada fakultas teknik, ada fakultas sains, agriculture, ada aplikasi komputer, manajemen, hukum, fisioterapi, seni, perawatan. Dan gelarnya semua S1 sampai S3 kecuali untuk fisioterapi dan perawatan. Ini ada program-program yang ada di Marwadi University. Ada mechanical, sipil, komputer, IT, dan seterusnya. Nih program yang ada di Marwadi University. Ada chemistry, mikrobiologi, agrikultur, dan ini fakultas yang ada di Marwadi ada BTech, ada Science, Farmasi, Fisioterapi, dan seterusnya akan terus berkembang fakultas yang ada di Marwadi. Ini layanan yang ada di Marwadi itu kita punya 75 bus beroperasi dalam 3 shift. Dan kita juga kesehatan, kita juga ada fasilitas ambulan yang bekerjasama dengan rumah sakit. Dan kalau keamanan kita itu aman banget. Kita ada 60 personel security dan ada 1000 lebih kamera CCTV serta ruang kontrol. Dan kita ada juga housekeeping yang dikerahkan di asrama, di kampus. Dan kita juga punya fasilitas ATM di kampus. Dan kita juga ada departemen khusus untuk pengadaan, pengendalian, dan penerbitan. Jadi kalau kantin-kantin itu ada pengecekan dari kampusnya. Jadi yang paling penting itu ada beasiswa Marwadi University tahun 2025. Jadi beasiswa yang ada di Marwadi itu ada kuliah S1, untuk S2 juga. Kita udah asrama, makanan 3 kali, snack, laundry, dan wifi. Dan tiket pesawat dari Jakarta sampai India itu udah dipotong, ini parsial, jadi kalau per bulan itu jadi 3.800.000. Mungkin itu Bapak Ibu yang mau disampaikan. Sekarang Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin mau ditanyakan apapun dengan Mas Hasan, Bapak Ibu silakan. Ya, mau ditanyakan tentang mungkin agama Bapak Ibu, mau ditanyakan tentang amanan, apapun aja Bapak Ibu, karena objektif kami adalah mau sharing informasi, mau sharing faktanya apa yang ada di India, dengan harapan Bapak Ibu sudah jelas. Setelah itu Bapak Ibu bisa membantu untuk sharing informasi ke para siswa-siswi kita, sekaltim dan juga ke orang tua. Karena yang India adalah salah satu negara Bapak Ibu di mana seperti tadi Mas Hasan sudah disampaikan dengan kualitas pendidikan yang internasional ya Bapak Ibu, karena ada siswa-siswi dari 54 negara. Kampusnya 21 hektar Bapak Ibu, ya, aman, dan itu kan pakai bahasa Inggris, makanan tersediakan 3 kali, tapi dengan biaya Bapak Ibu tadi Mas Hasan dibilangin 3,8 juta per bulan Bapak Ibu, ya. Itu kan menurut saya Bapak Ibu, maaf, saya tinggal di Jakarta, tapi kalau saya lihat Bapak Ibu itu lumayan kompetitif ya Bapak Ibu, itu kan lumayan yang ini kan ada value ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ini adalah sesuatu Bapak Ibu kita ingin mau sharing. Mudah-mudahan jika ada yang minat, mereka bisa dimanfaatkan. Tapi ini adalah informasi yang kita mau sampaikan. Silakan Bapak Ibu, yang mau ditanyakan atau mau disampaikan sesuatu juga silakan Bapak Ibu. Mungkin Pak Raffi saya dulu ya. Ya Bapak, please Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Hasan. Kalau saya melihat kampus tadi hampir sama, mirip seperti Adelaide University di Australia. Cuma yang bedanya di Australia mahal sekali makanannya. Ini, maksud saya begini. Kan Mas Hasan sudah tinggal di sana, sudah studi di sana, di Marwadi ya. Coba bikin video, durasinya sekitar 5 menit, untuk bisa menggambarkan misalnya program studi apa saja yang ada di sana. Terus kemudian budaya-budaya, karena terus terang segini, masyarakat Kaltim itu masih belum tahu persis untuk India, sehingga orang masih tahu bahwa di India sepertinya kehidupannya lebih keras dan sebagainya ya. Ternyata kalau lihat tadi Mas Hasan sampaikan, enak-enak aja, hijau-hijau saja seperti yang ada di Indonesia. Nah, dengan kondisi seperti itu nanti akan saya share kepada teman-teman seluruh BK sekaltim. Artinya pengalaman yang diambil oleh Mas Hasan di Marwadi University itu
seperti apa. Itu yang pertama. Ya, jadi misalnya masalah living cost, ternyata kan di sana 3.800.000 bisa makan 3 kali itu, dan murah sekali ya dibandingkan Indonesia. Indonesia ya hampir sama seperti juga. Nah, yang paling penting kultur. Kadang-kadang kultur kita ini Indonesia dengan India hampir-hampir mirip sih. Cuma kan karena postur tubuh orang-orang India lebih besar, kadang-kadang seolah-olah mereka punya power kekuatan yang kadang-kadang kita juga agak nervous ya, agak minder. Nah, yang paling penting lagi asrama, karena asrama itu bagi anak-anak Indonesia di luar negeri, kalau itu tadi disampaikan di Mawardi seperti itu di dalam kampus ya, berarti kan safety-nya lebih bagus lagi. Coba Mas Wardi nanti bikin video seperti itu, nanti sudah share di Kaltim ini Kaltim. Mudah-mudahan nanti dari Kaltim ada lah ya, ada Kaltim dari Kaltim ada. Mudah-mudahan seperti itu. Karena di SMA 5 sendiri itu rata-rata yang keluar negeri Korea ya, Korea sama Jepang, itu aja yang paling banyak. Sementara India yang lihat potensi seperti itu belum tahu persis kondisinya. Oke Mas Wardi, Mas Hasan, terima kasih. Assalamualaikum. Oke Pak, siap. Diterima masukannya. Ya, terima kasih banyak Pak Imam. Jadi Mas Hasan harus dibikin video ya. Yang sekarang sebenarnya Pak Imam saya sudah sampaikan ke Mas Hasan Pak, udah disampaikan sebelumnya. Tapi sekarang karena Pak Imam udah disampaikan, saya yakin Pak sekarang dia dibikinkan Pak. Testimoni ya. Iya Bapak, ya Pak, ya. Tapi ya terima kasih Pak, ini penting ya Pak, seperti Bapak disampaikan. Terima kasih banyak Bapak. Ya, jadi Mas Hasan mungkin dibantu ya untuk dibikinin video. Oke, makasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin mau ditanyakan atau mau disampaikan? Silakan Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Apapun Bapak Ibu ingin mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu, karena objektif kami adalah mau sharing informasi dengan niat baik untuk siswa-siswi kita, untuk orang tua kita se-Kalimantan Timur Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita mau ucapkan terima kasih banyak ke Pak Imam. Jadi ada kesempatan ya dengan dukungan beliau dan juga dengan bantuan dari para guru BK, ya informasi-informasi ini Bapak Ibu kita bisa sampaikan ke siswa-siswi dan orang tua, dan harap ada yang bisa membantu siswa-siswi kita dan orang tua. Ya, ada yang lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Bisa pakai chat box Bapak Ibu, atau bisa unmute langsung bisa ditanyakan sama Mas Hasan. Atau mungkin kalau ada informasi sesuatu tentang negara India Bapak Ibu, mungkin saya bisa membantu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ya, mungkin saya tanya nih ya mungkin untuk informasi untuk Bapak Ibunya. Mas Hasan, itu kalau itu kan tadi yang biaya kuliah, biaya hidup udah jelas ya, tadi kan udah disampaikan. Tapi contohnya kalau saya mau makan di luar, ya di luar kampus, itu berapa ya, harganya berapa ya, itu kan. Dan mungkin untuk kalau siswa-siswi kita, kalau mereka untuk uang jajanan itu perlu berapa kalau mereka ada di Marwari University. Bisa penjelasan sedikit nggak Mas Hasan? Oke Pak, kalau kami biasanya kalau makan-makan itu satu porsi itu 100 rupiah, itu kurang lebih 20.000 kalau nggak salah. Jadi porsinya itu gede, jadi itu porsinya porsi sharing, bukan porsi untuk perorangan. Jadi 2-3 orang bisa makan satu chicken biryani. Kalau saya sendiri Pak, uang per bulannya 1 juta. Untuk apa? Untuk jajan, kadang makan luar, untuk jalan-jalan. Ya, itu aja sih Pak. Oke, tapi 1 juta cukup ya Mas Hasan? I mean, itu kan udah cukup untuk 1 juta per bulan cukup. 1 juta per bulan cukup. Dan itu Mas Hasan, itu kan kita kan dari sosmednya kan dapat banyak informasi yang tempat-tempat yang jorok atau apa. Bisa penjelasan nggak? Apakah yang makanan tadi kan murah ya, 20.000, kalau Anda bilang 3 orang bisa makan, artinya yang jatuhnya per orang 6.000-an. Tapi tempatnya bersih atau gimana ya Mas Hasan? Maaf, karena stereotip kita kan informasi yang kita dapat dari sosmednya seperti itu. Gimana Mas Hasan? Tempatnya bersih dong Pak. Kalau nggak bersih, kalau orang Indianya sendiri pun Pak, kalau jorok dia nggak mau. Hasan jangan sini, ini jorok, saya nggak suka. Jadi orang tuh ada juga, ini jorok jangan Hasan gitu. Kalau jorok, tapi sejauh ini aman-aman aja Pak. Saya belum
menemu yang di sosial media yang diobok-obok itu. Oke. Sejauh ini ya Pak, Oke. Artinya ya mungkin ya Bapak Ibu izin mau sampaikan Bapak Ibu. Memang tempat-tempat yang jorok ada Bapak Ibu. Bukan saya bilang tidak ada. Tapi itu kan tergantung ini ya Bapak Ibu. Kalau kita mau cari tempat jorok ada, tapi kalau mau cari tempat yang bersih juga ada. Tapi izin Bapak Ibu, kenapa informasi di sosmed adalah seperti itu? Karena maaf Bapak Ibu mau disampaikan, yang YouTuber ini Bapak Ibu, mereka mau bikin konten viral. Mereka mau bikin konten menarik dengan objektivitas tertentu ya Bapak Ibu. Dan izin Bapak Ibu sekarang penghasilan mereka udah lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Makanya mereka mau cari tempatnya. Ya kalau mau cari tempat yang jorok ada, tapi itu bukan artinya semua tempat yang jorok ya Bapak Ibu. Ya jadi saya bilangin kalau ada teman kita dari Kalimantan Timur yang pakai jilbab kalau mau ke Marwari University, aman atau tidak Mas Hasan? Itu gimana ya? Karena tadi kan kelihatannya aman ya, tapi ya mungkin kalau ada teman yang pakai jilbab gimana Mas Hasan? kalau di sini yang pakai jilbab aman Bapak Ibu-ibu, karena senior saya juga itu pakai jilbab di sini. Jadi aman, dan di sini mahasiswa muslim banyak juga di sini, dan masyarakat muslim juga banyak di sini. Dan di Gujarat ini bahkan suara azan pun terdengar di sini. Jadi ya banyak orang muslim di sini, belum nggak ada dapat diskriminasi. Dan kita punya organisasi komunitas MU Muslim. Kadang kita dapat sponsor dari organisasi masyarakat di sekitar. Kita dapat uang untuk eh, makan chicken biryani bersama setelah sholat hari raya Idul Fitri. Jadi sejauh ini aman-aman aja untuk mahasiswa yang pakai jilbab, karena banyak juga masyarakat yang muslim juga di sini Pak, Ibu-ibu. Oke. Terus satu lagi Mas Hasan, kalau saya mau pergi ke luar kampus, itu kan dari kampusnya boleh jam berapapun atau ada peraturannya? Ya dan juga sekalian, saya sendiri bisa jalan-jalan nggak ke apa ke untuk jalan-jalannya atau harus bareng karena mungkin di luar kampus aman atau tidak menurut Anda? Kalau untuk keluar kampus kita harus izin dulu Pak. Untuk yang cewek itu agak ketat, dia harus izin dulu. Kalau kami yang laki-laki lewat aplikasi aja bisa izin, tapi mereka harus pakai komputer yang disediakan di asrama. Mereka ngambil izin baru bisa keluar, dan itu batasnya itu sampai jam 8. Kalau mau ngaji, mau keluar itu jam 8, dan harus balik ke asrama itu kalau yang cewek jam 9 atau jam 10 itu harus ada di asrama. Untuk kalau yang cowok itu 11.30 kalau nggak salah. Jadi cowok lebih nggak terlalu diketat. Kalau cewek nggak payah. Kalau untuk keluar juga kita kalau ada transportasi, ada public transportasi, kita cuma ambil 25 rupiah, itu sekitar 5.000 ya Pak kalau nggak salah. Ya, ya 5.000. Ya 5.000 itu bisa pergi ke kota, Rajkot cuma dengan 5.000. Cuma itu bayar sekali aja, kita ada tuh bisa pergi kemana-mana di kota Rajkot. Gitu aja Pak. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa pakai chat box juga Bapak Ibu jika ingin mau ditanyakan, atau mudah-mudahan mungkin Bapak Ibu sudah jelas Bapak Ibu. Pak Raffi. Halo, Pak Raffi. Ya Bapak, ya. Mas, aku juga Pak Raffi. Kalau transportasi dari Jakarta ke India itu kena berapa? Kalau rupiahkan? Oke, jadi Pak, sebenarnya Pak kita ini Pak dari Jakarta, sebenarnya Pak mereka kan ditersediakan ini ya Pak, ada tiket pesawat Pak di dalam program beasiswa ini. Mereka diberikan tiket pesawat dari Jakarta sampai ke India Pak, itu kan diberikan.
Ya, tapi jika contoh ya Pak, kalau kita dari Balikpapan mau ke India Pak, ya sekarang Pak karena Balikpapan kan udah ada pesawat langsung ke ini ya Pak ke Kuala Lumpur ya Pak, itu kan sudah ada pesawat ini langsung. Jadi kita bisa naik dari Balikpapan ke Kuala Lumpur, terus dari Kuala Lumpur langsung bisa ke India Pak. Dan tiket pesawatnya Pak mungkin PP ya Pak Imam, PP bisa ya sekitar 4,5-5 juta Pak bisa PP Pak. Mungkin Pak kalau kita menurut saya Pak ini menurut saya mungkin kalau kita mau ke Jakarta dulu terus dari Jakarta mau ke India mungkin lebih mahal Pak karena tiket dari Balikpapan ke Jakarta juga lumayan mahal ya Pak. Jadi itu tambah cost-nya Pak ya. Pak Raffi, coba kita bikin satu agenda ya. Seperti di Adelaide kemarin itu, dari Mawardi mungkin mengundang kita di sini, kita tawarkan kepada teman-teman. Jadi nanti di situ ada semacam apa ya, seperti kemarin Bapak ada pelatihan apa gitu ya di sana. Yep. Tapi yang penting lagi itu melihat beberapa perguruan tinggi yang bisa nantinya dipakai untuk anak-anak untuk lanjut studi di sana. Boleh Pak, boleh. Sebenarnya Pak yang kemarin yang SMA Negeri 10 Samarinda Pak yang seperti itu. Tapi kita dengan senang hati Pak dan saya yakin kalau saya bicara hal ini dengan Marwadi University Pak pasti mereka senang sekali Pak. Jadi mungkin pasti mereka nanti bisa didukung atau mereka bisa difasilitasi tentang akomodasi atau hal-hal ya Pak nanti pasti Pak boleh. Jadi Pak Imam kalau boleh Bapak mungkin ada delegasi yang dari Kalimantan Timur Pak mungkin dari Pak Imam dan mungkin ada beberapa mungkin kepala sekolah dan mungkin guru BK juga ya Pak kalau boleh ya Pak silakan Pak Bapak bisa bisa didiskusi nanti disampaikan ke kami Pak nanti kita yang difasilitasi karena sekarang Pak kita lagi ditawarkan yang hal ini dengan yang ini Pak hampir semua provinsi karena itu yang ini ya Pak itu yang hal penting karena ya pasti Pak pikiran kita kan dari sosmed selalu ada Pak karena kita konsumsi sosmed kita kan ada tapi kalau sekali udah ke sana udah lihat langsung ya perspektifnya beda Pak dan izin Pak Imam mau disampaikan sekarang ada banyak ini Pak siswa-siswi yang saat ini udah ada 3-4 siswa-siswi dari SMA Negeri 10 Samarinda ya Pak yang mereka mau apply ke India karena ya mereka datang karena pengalamannya dari guru-guru, dari juga yang kepala sekolah, dari wakil kepala sekolah dan juga dari siswa-siswi yang kemarin ya itu kan pasti pikirannya mereka udah lebih ini apa mereka lebih percaya Pak ya walaupun kalau kita presentasikan itu nggak cukup tapi kalau ada yang teman mereka kalau ada saudara mereka ke sana itu kayaknya bisa lebih keyakinan mereka ya Pak jadi mungkin silakan Bapak kalau ada yang delegasi yang mau ini Pak kita dengan senang hati siap Pak untuk fasilitasi Pak Imam dan Bapak Ibu saya izin Bapak Ibu mau sampaikan ya saya mau ucapkan terima kasih banyak ke Mas Hasan karena Bapak Ibu dia supportnya luar biasa Bapak Ibu tadi dia bangunnya pagi-pagi karena di India Bapak Ibu untuk informasi mungkin di waktu Indonesia waktu di Kalimantan itu masih jam 9 ya Bapak Ibu tapi untuk beliau itu kan udah jam 6:30 Bapak Ibu itu pagi-pagi untuk dia karena bedanya jamnya antara Kalimantan Timur sama India itu kan 2,5 jam Bapak Ibu jadi Indonesia maju 2,5 jam jadi untuk beliau itu pagi-pagi Bapak Ibu tapi beliau selalu ya mau sharing informasi karena beliau juga mau disampaikan dan mungkin dia juga meminta kawan-kawan ya Bapak Ibu dari Indonesia jadi ada banyak teman-teman dari Indonesia yang bisa gabung sama dia ya jadi terima kasih ya Mas Hasan thank you so much for your support really appreciate that terima kasih ya mungkin Bapak Ibu kita sudah jelas ya Bapak Ibu tapi izin Bapak Ibu ya nanti kita share yang presentasi dari Mas Hasan kita share ke Pak Imam izin ya Pak kita share lewat WA ke Bapak tapi juga mudah-mudahan Bapak Ibu sudah didaftarkan ke link ya jadi kita bisa juga share by email jika Bapak Ibu perlu kita juga bisa share by email dan silakan Bapak Ibu ini Pak Imam apakah boleh nggak Pak kita nanti ini kan ada banyak testimoni Pak itu kan dari hampir 20 peserta Pak dari SMA Negeri 10 Samarinda Pak ada dari guru-guru dari wakil kepala sekolah ada dari kepala sekolah ada juga dari siswa-siswi seperti Gendis Pak ada 2 siswa lagi apakah kita bisa kirim semuanya link ke Bapak dan mungkin
itu kita bisa share. Ini cuma usul aja Pak Imam. Boleh Pak, boleh. Apalagi Gendis kan anak Kaltim, saya kira itu sebagai motivasi yang cukup bagus. Artinya kalau ada masuk ke sana kan sudah ada senior-seniornya yang ada di sana. Ya, Pak. Tadi Mas Hasan tadi sangat open sekali, terbuka. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman nanti disampaikan di video, terus kita sampaikan kepada teman-teman. Ini karena mungkin informasi saja yang belum sampai ke sana, sehingga mereka masih punya pandangan-pandangan yang agak kurang bagus, tetapi dengan kondisi seperti ini kan akhirnya bisa terbuka.